Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Paradia dengan nomor induk mahasiswa 211FI03070 dari kelas F1B jurusan Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Universitas Bhakti Kencana Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan beberapa upaya pencegahan korupsi yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi. Korupsi secara implisit diartikan sebagai suatu tindakan penyalahgunaan wewenang, jabatan atau amanah serta melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Tentu saja tindak korupsi merupakan salah satu bagian dari perilaku yang sangat tercela karena memberikan banyak dampak negatif bagi semua pihak, khususnya negara itu sendiri. Contohnya, korupsi dapat membuat negara menjadi miskin, pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat, investasi akan sulit untuk didapat, serta tentu saja meningkatkan kesengsaraan rakyat. Apabila dilihat berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2021, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Sementara itu, berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik BPS di tahun 2021, indeks perilaku anti korupsi berada di kisaran 3,88%. Tentu saja peringkat tersebut harus terus ditekan karena apabila tindak pidana korupsi terus terjadi dan meningkat, akan sangat berdampak pada kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain itu, korupsi menjadi awal dari permasalahan lain seperti naiknya harga kebutuhan pokok dan mengganggu penciptaan lapangan pekerjaan. Ada beberapa upaya pencegahan korupsi yang dapat dilakukan. Yang pertama, menanamkan sikap jujur, disiplin, dan amanah kepada generasi muda sejak dini. Hal tersebut tentu saja akan berdampak pada individu itu sendiri di usia yang matang. Sehingga apabila individu itu sudah menanamkan sikap jujur, disiplin, dan amanah, maka untuk melakukan tindak pidana korupsi sangat minim dilakukannya. Selain itu, perlu juga membangun generasi muda yang paham tentang pentingnya mencegah tindak pidana korupsi. Karena menurut saya, apabila generasi muda sudah paham tentang tindak pidana korupsi yang begitu merugikan banyak orang, maka akan minim dilakukan tindak pidana korupsi di kemudian hari. Selain menanamkan sikap kepada diri sendiri, perlu juga disediakan oleh pemerintah adanya pusat pengaduan tindak pidana korupsi yang dapat dipercaya. Karena ada banyak instansi atau orang-orang yang sudah mengetahui sedang terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, namun bingung atau takut untuk melaporkan hal tersebut karena tidak adanya pusat pengaduan tindak pidana korupsi yang dapat dipercaya. Selanjutnya, apabila seseorang atau koruptor terbukti bersalah, maka pelaku harus diberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera agar tidak terjadi lagi di masa mendatang. Selain itu, negara juga perlu membuat pengendalian transaksi keuangan yang sehat dan transparan, sehingga apabila para pejabat ingin melakukan penyalahgunaan wewenang, mereka menjadi
tidak berani karena adanya transaksi keuangan yang sehat dan transparan. Lalu perlu juga meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan negara. Dan yang terakhir, tentu saja pemerintah perlu memperbaiki regulasi atau aturan agar tidak lagi ada celah bagi pelaku tindak korupsi untuk melakukan korupsi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.